Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel M1 Ngoprek, channel seputar perbaikan handphone. Oke kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, juga keberkahan ya. Oke, kali ini datang handphone Redmi Note 9 ya. Ini kasusnya hilang sinyal. Oke, maaf, sinyal ada namun tidak bisa internet ya. Di situ bisa diperhatikan logo yang muncul adalah logo E, padahal ini sudah disetting ke menu 4G. Jadi intinya handphone ini tidak bisa 4G dan akhirnya tidak bisa internet. Oke, kita setting di pengaturan LTE nya ya. Kita angkat dan di sini ternyata memang sudah settingannya sudah ke 4G, lalu kita turunkan ke 2G ya. Nah, di sini 2G bisa diperhatikan di situ di bar sinyalnya naik ya, langsung ya. Kita naikkan lagi ke 3G dan langsung ada sinyal ya. Jadi di 2G dan 3G-nya ada sinyal, hanya saja kalau kita pindahkan ke settingan 4G dia tidak langsung merespon. Nah, bisa diperhatikan di situ di bar sinyalnya itu tidak muncul ya. Lama ya munculnya, bahkan tidak muncul-muncul ini. Nah, seperti itu, coba saya dekatkan seperti itu. Oke, ini sudah muncul ya, hanya saja lama dan muncul pun ini bukan 4G ya, hanya saja tetap logo EJ seperti itu ya kawan-kawan. Oke, apabila analisanya seperti ini ada kemungkinan di bagian 4G nya yang bermasalah ya. Oke, kita langsung bongkar saja handphonenya. Seperti ini sudah kita bongkar ya, kita percepat saja. Seperti ini penampakannya. Mesin masih kering, tidak ada bekas kena air ya, aman, masih utuh. Kameranya tidak ada bekas korosi juga, tidak ada bekas lembab atau kotoran debu. Di kameranya pun masih bening. Oke, di sini saya cek dulu menggunakan diagram skematik. Di sini Redmi Note 9 ya. Kita cari tahu dulu di mana letak IC 4G-nya. Jadi kita fokuskan di IC 4G ya. Kita pilih network ya. Oke, saya menggunakan diagram skematik Orion ya, Orion S-Tank. Oke, dan inilah IC 4G nya ya. Kita fokuskan di IC 4G dengan kode VISE 78 berapa itu nggak kelihatan ya. Nah, itu dia. Kita coba perbesar di bagian integrated switch nya VISE 7643 ya. Nah, ini kebetulan kalau kita nyari online itu agak lama. Kita cari saja di bekasan, siapa tahu ada. Kita cari persamaan ya, siapa tahu saya punya bangkaian mesinnya yang bisa kita ambil, kita kanibal saja. Nah, itu ada Oppo A16 ya. Nah, saya ada bangkaian Oppo A16 kalau nggak salah, nanti kita cari. Kita akan ambil IC dengan kode VISE 7643 tadi ya. Oke, ini mesinnya langsung saja kita bongkar ya. Kita angkat mesinnya. Nah, di situ ada fleksibelnya dan disinilah tadi letaknya ya, letak IC 4G nya ya. Sorry, kita angkat dulu itu. Ada kabel signalnya, kita lepas. Kita angkat perlahan-lahan ya. Biasa kalau belum pernah dibongkar kayak gini agak susah ya. Nah, ini dia kameranya, coba kita rapihkan dulu ya. Dan inilah letak IC 4G nya di situ ya. Masih tertutup dengan kaleng-kalengnya ya. Dan ini kameranya coba kita rapikan, kita bungkus dengan menggunakan tisu agar tidak terkena kotoran. Kita akan angkat dulu kalengnya ya di sini. Oke, saya angkat kaleng menggunakan blower ya. Oke, seperti ini. Dan inilah letak IC-nya ya. IC 4G yang akan kita periksa nanti ya. Namun sebelum kita angkat, kita ganti, kita akan coba ukur dulu ya apakah
ada masalah di bagian komponen-komponen terkecilnya. Siapa tahu hanya ada komponennya yang short, biasanya di kapasitor atau di resistornya yang putus. Nah seperti itu, ternyata masih aman ya di jalurnya ya. Oke, kita langsung kasih flux, kita langsung akan angkat saja ini IC nya, kita copot, kita lepas ya menggunakan blower. Ini kameranya rupanya agak ke pinggir ya, maklum kameramennya masih amatir ini ya, jadi belum bisa kita fokuskan ke arah tengah ya. Oke, intinya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi untuk permasalahan kasus signal, analisanya seperti di awal tadi ya, kecuali kalau memang handphonenya itu hilang IMEI. Kalau hilang IMEI itu penanganannya lain ya. Oke, selanjutnya ini ada handphone Oppo A16 ya, yang tadi kita akan ambil IC-nya. Di sini IC-nya, IC 4G-nya akan kita ambil, kita pindahkan, kita kasih flux. Dan untuk mengambilnya saya gunakan fluxnya agak bagus ya, biar nanti ketika di solder, ketika di blower tidak gampang rusak atau tidak mudah mati ya. Dan ini di bagian kaki-kakinya coba saya tambahin timah ya, seperti ini. Nah menggunakan timah yang ada, saya menggunakan timah Sansin ya, yang ukuran kecil seperti itu. Soldernya solder yang biasa saya pakai, sama soldernya solder Sansin juga. Untuk panasnya ya stabil sekitar segitu. Dikira sudah rata timahnya, lalu nanti kita akan angkat ya. Nah ini kita ratakan dulu di bagian kaki IC nya. Nah yang fokus di bagian pinggirnya saja ya, di bagian tengahnya tidak perlu ditambah juga nggak apa-apa ya, karena yang tengahnya itu adalah ground, jadi nggak usah ditambah timah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kembali lagi ke mesin Oppo A16 ini ya, kita angkat IC nya ya, nanti akan langsung kita pindahkan ya, langsung dipasang tanpa kita cetak ulang ya, karena tadi kita sudah menambah timah di bagian mesinnya ya. Oke, dan ini cara pemasangannya boleh berbeda-beda ya, yang penting hasilnya tetap sama ya. Nah di sini saya panaskan dulu di bagian PCB mesinnya, lalu kita letakkan IC setelah panas ya. Bebas mau bagaimanapun caranya ya, yang penting hasilnya tetap sama ya, tidak ada jalur yang gandeng atau tidak nempel yang akhirnya nanti menyebabkan short di bagian IC nya ya. Oke, ini kita pikir cukup ya, sudah presisi, IC nya sudah nempel ya. Kita akan tunggu dingin sesaat ya. Oke, dan ini masih panas ya, dan ini kita tidak merubah mesin ya. Inilah IC yang tadi kita ganti, dan ini pun mesinnya ya. Nah ini kameranya belum kita pasang, kita hanya akan menguji apakah nanti signalnya sudah keluar 4G nya atau belum ya. Ya mudah-mudahan handphonenya masih hidup ya. Terkadang kalau lagi musibah itu handphonenya bukannya malah oke, atau malah jadi mati total. Tapi mudah-mudahan tidak untuk ini ya, mudah-mudahan ini berhasil. Oke, kita tutup dulu ya, itu ada penutupnya. Itu penutupnya itu untuk penguat signal ya, berpengaruh di penguat signal. Nah ini coba kita masukkan kartu SIM yang dari bawaan handphonenya ya, dia menggunakan Telkomsel.
Oke, kita masukkan slot kartu SIM-nya, lalu kita hidupkan handphonenya ya. Oke, dan bismillah kita hidupkan handphonenya ya. Dan alhamdulillah sampai di sini logonya masih hidup ya, masih muncul, artinya handphone masih hidup. Nah, selanjutnya kita akan cek signal 4G-nya apakah sudah muncul atau belum, dan itu bisa terlihat ya, muncul angka 4-nya sama huruf G-nya ya, sudah terlihat, artinya ini 4G-nya sudah merespon. Karena tadi settingan terakhir, settingan di handphonenya adalah settingan 4G, dan ini boleh dikatakan berhasil ya kawan-kawan. Dan ini hanya sekedar menguji ya, dan ini IC yang kita ambil tadi dari handphone Oppo A16. Oke, kita cek di bagian internetnya ya, kita coba YouTube, kita buka sejenak ya, apakah memang dia nanti internetnya lancar atau hanya, seharusnya sih bisa karena 4G-nya sudah muncul dan ternyata memang benar ya, paket ada, 4G signal kuat, ketika dipakai internet pun sudah mulai merespon. Oke, baik kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kiranya cukup sampai di sini video dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.